Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Pak Bahar. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang unsur dari suku Betawi. Jadi langsung aja kita bahas. Mulai dari garis besarnya dulu. Suku Betawi adalah suku asli yang mendiami kota Jakarta. Suku Betawi pada dasarnya adalah terdiri dari gabungan beberapa ras seperti Cina dan juga ras dari Arab. Karena pada zaman dahulu Jakarta atau yang kita kenal sebagai Batavia ini adalah dimana kota perdagangan internasional juga, seperti di Sunda Kelapa itu tempat perdagangan dari bangsa-bangsa asing yang berdagang di Nusantara. Nah, nama dari Betawi sendiri ini adalah kata serapan dari Batavia itu sendiri. Jadi pada saat zaman penjajahan dulu, zaman dulu itu orang-orang asli dari Jakarta itu merasa asing dengan kata-kata Batavia, sehingga terciptalah kata serapan dari Batavia menjadi Betawi dan dipakai sampai sekarang. Kita bahas dari unsur yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa Betawi di sini sendiri adalah tidak berbeda jauh dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Cuman di bahasa Betawi ini ada perbedaan di penekanan dan nada suara atau lantang, seperti yang kita sebut sebagai nyablak. Bahasa Betawi sendiri di sini memiliki keunikan atau ciri khas, yaitu di mana di akhiran kalimat itu biasa diganti dengan huruf e, seperti siape, kenape, dimane, ada ape. Nah, seperti itu contoh dari beberapa kalimat bahasa Betawi. Struktur bahasa Betawi sendiri di sini adalah tidak memiliki struktur yang jelas. Apa perbedaannya dengan bahasa Indonesia? Hanya itu saja yang saya bisa jelaskan dari bahasa Betawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesenian dari Betawi, yaitu ada banyak kesenian di Betawi seperti tarian, musik, dan juga seni pentas. Kita mulai dari tarian. Salah satu tarian yang berasal dari suku Betawi adalah tari topeng. Tari topeng sendiri berkembang sejak zaman dahulu, dan masyarakat Betawi zaman terdahulu percaya bahwa tari topeng itu di setiap topengnya memiliki kekuatan atau unsur magisnya tersendiri. Tarian topeng di sini berbeda dengan tarian dari Betawi lain, yaitu dia memiliki monolog dan juga nyanyian di dalamnya. Seni berikutnya adalah seni musik. Jakarta memiliki beberapa seni musik, yaitu seperti tanjidor, gamang kromong, dan gambus. Nah, seni musik di sini sendiri juga terpengaruh dari budaya luar atau dari budaya asing ya, seperti gambus yang terpengaruh oleh budaya Arab dan juga gamang kromong yang terpengaruh dari budaya Cina, sementara tanjidor itu terpengaruh dari budaya Eropa. Jadi banyak musik-musik Betawi juga merupakan kulturasi atau percampuran dari beberapa budaya baik Nusantara ataupun dari luar negeri. Untuk seni pertunjukan, Betawi memiliki salah satu seni pertunjukan yang mungkin sudah tidak asing, yaitu ondel-ondel. Nah, ondel-ondel di sini sendiri adalah pada zaman dahulu merupakan orang-orang sawah atau boneka yang digunakan oleh para petani Betawi pada zaman dulu untuk mengusir roh-roh jahat yang dipercaya dapat mengganggu hasil panen saat itu. Nah, untuk zaman sekarang ondel-ondel lebih sudah melewati sistem modifikasi atau lebih digunakan untuk sarana hiburan bagi masyarakat Betawi. Nah, dan juga agar tidak merusak kepercayaan dalam beragama, maka dari itu ondel-ondel itu beralih fungsi menjadi hiburan. Untuk sistem religi, masyarakat Betawi mayoritas adalah pemeluk agama Islam atau Muslim. Di masyarakat Betawi sendiri, kegiatan dari masyarakat Betawi itu tidak bisa terlepas dari kegiatan beragama. Contohnya adalah seperti yang ada di penggalan lirik lagu Sidul, yaitu kerjaannya sembahyang mengaji. Nah, itu adalah salah satu dari contoh bagaimana masyarakat Betawi menghabiskan hari-harinya dalam kegiatan beragama, seperti pergi ke surau, mengaji, atau sekedar bersolawat. Untuk unsur berikutnya adalah unsur peralatan atau pengetahuan masyarakat Betawi. Seperti yang kita tahu, peralatan termasuk sebagai rumah adat, pakaian, dan juga persenjataan. Untuk rumah adat, masyarakat Betawi sendiri memiliki rumah adat yang cukup sederhana, yang mayoritas dikenal sebagai rumah kebaya. Rumah adat di sini adalah mencerminkan bahwa masyarakat Betawi yang berkehidupan sederhana dan apa adanya. Di rumah adat ini juga
Banyak bahan yang digunakan, yaitu terutama bahan pokoknya adalah kayu dan bambu. Untuk pakaian, masyarakat Betawi memiliki beragam variasi juga dalam berpakaian, seperti mengenakan jas untuk pria dan untuk wanita mengenakan kebaya, atau untuk acara semi formal biasa mengenakan baju koko, peci, dan sarung. Ada juga yang mengenakan ikat pinggang hijau yang khas sekali dengan ciri-ciri dari warga Betawi. Untuk persenjataan yang kita tahu, Betawi memiliki senjata khusus yaitu golok. Selain sebagai senjata, golok juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau biasa digunakan dalam pentas seni pencaksilat. Unsur berikutnya yang kita bahas adalah unsur ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, Jakarta sekarang adalah kota metropolitan yang tidak dipungkiri bahwa teknologi dan perkembangan ilmu komunikasi sudah sangat berkembang di sini. Ya, karena itulah masyarakat Betawi zaman sekarang beralih profesi menjadi pegawai pemerintahan atau PNS, atau menjadi karyawan swasta. Nah, itu juga berpengaruh kepada sistem pengetahuan dan pendidikan masyarakat Betawi. Jika zaman dahulu masyarakat Betawi lebih memilih untuk bertani atau berdagang, di zaman sekarang masyarakat Betawi memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi, maka dari itu dapat bersaing dengan pendatang yang datang ke Jakarta untuk beradu nasib. Di unsur berikutnya adalah sistem kemasyarakatan dari warga Betawi. Ya, seperti yang kalian tahu, warga Betawi ini sudah sejak zaman dulu hidup berdampingan dengan para pendatang atau dari suku-suku lain, sehingga warga Betawi itu bisa dinilai lebih bertoleransi dengan suku-suku dari pulau-pulau atau dari Nusantara yang lain. Nah, untuk sistem internal dalam keluarga Betawi sendiri, mereka menganut sistem bilateral atau tidak terpaku pada keluarga ibu atau hanya keluarga ayah saja. Jadi biasanya di mana itu warga Betawi dengan warga Betawi sama-sama menikah, jadi memiliki keturunan yang disebut Betawi asli. Nah, itu juga terpengaruh karena biasanya dalam sistem itu dalam satu kampung itu keluarga semua, atau bisa dibilang semuanya itu berkerabat satu sama lain. Berikutnya adalah sistem mata pencarian. Seperti yang dibilang tadi, sistem mata pencarian itu sangat berkaitan erat dengan sistem pengetahuan. Nah, untuk mata pencarian sendiri, biasanya masyarakat Betawi zaman dulu adalah berkebun atau bertani ataupun beternak, seperti di daerah yang sekarang kita kenal dengan Kuningan. Itu di situ itu zaman dulu adalah tempat industri dari pertanian dan juga peternakan dari hewan-hewan seperti sapi atau kambing. Untuk zaman sekarang, masyarakat Betawi sendiri sudah bervariasi sih, mengikuti perkembangan zaman. Ada juga yang menjadi pegawai, ada juga yang menjadi buruh lepas. Kalau Betawi tengah menengah ke atas mungkin menjadi pegawai pemerintahan atau PNS. Untuk Betawi yang pinggiran atau yang tinggal di daerah pinggiran kota Jakarta, biasanya menjadi buruh pabrik atau menjadi petani atau berkebun, dan sebagian juga banyak yang masih berdagang. Sepertinya sudah cukup pembahasan suku Betawi malam ini dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.